Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners kali ini mengenai kasus penganiayaan anak disabilitas hingga tewas yang berimbas pada tersangka sendiri, yakni honorer kecamatan yang dikabarkan batal menjadi P3K. Kasus main hakim sendiri yang berujung tewasnya Rio Palunggar, 15 tahun, ini adalah seorang anak disabilitas di Karawang, memberikan dampak ganda bagi salah satu tersangkanya. Salah satu tersangka yakni Nanang Kosasi atau NK dari 4 tersangka yang telah ditetapkan oleh Polres Karawang ini menerima ganjaran dari perbuatannya. Tersangka NK terancam gagal menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nanang diketahui merupakan pegawai honorer Kecamatan Cilamaya Wetan yang saat ini tengah diajukan usulan pengangkatan P3K oleh Pemkab Karawang. Menyusul penetapannya sebagai tersangka, maka Pemkab langsung menarik usulan P3K tersebut. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Karawang, Jajang Junaidi. Dalam hal ini, Jajang Junaidi membenarkan bahwa tersangka NK, 42 tahun, adalah pegawai honorer di Kecamatan Cilamaya Wetan yang sedianya tengah diusulkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Jajang menambahkan, menyusul adanya kasus ini dan penetapan tersangka oleh kepolisian, maka BKPSDM Karawang bertindak cepat dan menindak kasus ini dengan memberikan surat pembatalan kepada BKPSDM Pusat. Jasa bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapolres Karawang, yang saya setelah itu datang lagi 2 orang melakukan kekerasan dan salah satu pelaku melakukan pemukulan menggunakan potongan data hebel kepada kepala korban. Saat itu kan korban juga bertanya apakah ada warga atau apakah itu upaya korban. Lantas bagaimana kronologi sebenarnya mengenai kasus ini hingga mengakibatkan salah satu tersangka ini gagal menjadi P3K? Tribuners, di mana Rido Palunggar, 15 tahun, seorang anak disabilitas tunagrahita asal Purwakarta, menjadi korban aksi main hakim sendiri oleh massa di Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilemaya Wetan, Kabupaten Karawang. R atau Rido ini dengan kondisi kritis saat itu dilarikan ke RSUD Karawang oleh pihak kepolisian setelah mendapatkan penganiayaan dari massa pada Rabu 6 November 2025 dini hari. Aksi main hakim sendiri ini oleh massa terhadap R dikabarkan dipicu adanya kesalahpahaman saat warga mendapati korban masuk ke dalam rumah warga. Sedihnya, Tribuners, pihak Dinas Kesehatan Karawang mengungkap bahwa korban disabilitas ini merupakan anak yatim piatu. Pekerja sosial ahli pertama Dinas Kesehatan Karawang, Asep Riyadi, mengungkap bahwa korban diantar ke RSUD Karawang ini oleh pihak kepolisian. Berdasarkan laporan, pengeroyokan ini terjadi setelah warga memergoki anak tersebut atau R ini masuk ke dalam salah satu rumah. Dan kesedihan terparah ini ketika pihak keluarga besar dari R ini sempat dihadapkan pada kesulitan karena biaya pengobatan bocah disabilitas ini tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Rilis kasus yang beberapa waktu yang lalu sempat viral di media, sehingga kita laksanakan penanganan dengan serius, dan akhirnya hari ini kita berhasil mengamankan para pelakunya. Saya jelaskan secara detail bahwa kasus ini kita proses menggunakan dasar yaitu laporan polisi nomor B1308 9 Romawi 11 Romawi 2025 SPKT Polres Karawang Polda Jabar tanggal 11 November 2025.
Kemudian pelaku yang kita amankan pada kasus ini ada 4. Yang pertama yaitu inisial HW, umur 37 tahun, laki-laki, pekerjaan buruh, alamat Ondang 1 RT 6 RW 3 Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan. Kemudian pelaku kedua inisial EF, umur 29 tahun, laki-laki, buruh, alamat Kebon 2 RT 4 RW 2 Desa Tegalsari, Kecamatan Cilamaya Wetan. Pelaku ketiga yaitu inisial TF, umur 31 tahun, laki-laki, pekerjaan buruh, alamat Perum Bumi Cikarang Asri Blok E nomor 11 Desa Ciantra Cikarang Selatan. Terakhir, inisialnya NK, umur 42 tahun, laki-laki, wira swasta, alamat Dusun Kedung Asem, Desa Mekarmaya, Cilamaya Wetan. Jadi, waktu kejadian dan di TKP yaitu pada hari Rabu, tanggal 5 November 2025 pada pukul kurang lebih jam 2.30 WIB di Dusun Ondang 1 RT 6 RW 3 Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang. Kronologisnya, pada hari tersebut, yaitu hari Rabu tanggal 5 November itu, sekitar pukul 2.30, terjadi tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yang menyebabkan mati. Dilakukan oleh 4 tersangka. Awal mulanya, saksi 4 melihat korban masuk ke rumah saksi 2 dan saksi 3. Kemudian, saksi 4 menghampiri korban dan menanyakan apa maksud dan tujuan korban berada di tempat tersebut. Namun saat itu korban tidak menjawabnya. Kemudian saksi 4 memanggil saksi 2 dan saksi 3, dan saksi 2, saksi 3 tersebut keluar dari rumahnya dan tidak mengenali siapa korban saat itu. Setelah itu saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 bertanya berkali-kali kepada korban, tapi korban tidak menjawabnya. Tidak lama kemudian datang warga menghampiri korban. Setelah itu 4 tersangka datang menghampiri korban dan melakukan kekerasan fisik terhadap korban karena korban disangka maling oleh 4 tersangka tersebut. Atas kejadian tersebut, korban mengalami koma selama 7 hari dan setelah dilakukan perawatan di rumah sakit umum. Baik, Tribuners, lantas dalam kasus ini kepolisian setempat mengungkap peran sejumlah tersangka penganiayaan anak disabilitas di Karawang ini hingga meninggal dunia. Kepolisian Resor atau Polres Karawang menetapkan 4 tersangka terkait kasus penganiayaan brutal atau main hakim sendiri terhadap Rido Pulanggar, 15 tahun, korban anak penyandang tunagrahita yang berujung kematian. Penganiayaan ini terjadi di Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang pada Rabu 5 November 2025 dini hari. Dan dalam peristiwa ini kepolisian telah berhasil menetapkan 4 tersangka, yakni inisial HW, EF 29 tahun, NK 42 tahun, dan TF 31 tahun. Penetapan tersangka ini berdasarkan pada penyelidikan setelah korban meninggal dunia usai menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama 8 hari. Dalam penganiayaan yang berujung kematian korban ini dikabarkan melibatkan tindakan kekerasan, yakni berupa pemukulan menggunakan tangan hingga penghataman benda keras seperti belahan batu hebel. Atas hal ini Kapolres Karawang AKBP Vicky N. Ardiansyah mengungkap sejumlah peran kunci pada tersangka yang menunjukkan kekejian penganiayaan terhadap korban Rido. Dalam kasus ini, tersangka HW disebut berperan melakukan pemukulan di kepala korban menggunakan tangan berkali-kali, menendang korban dan menghantam menggunakan batu bata ke kepala korban. Lantas tersangka EF 29 tahun berperan ikut memukul kepala korban menggunakan tangan berkali-kali, menendang korban sebanyak 2 kali, serta membuka baju dan celana Rido hanya menyisakan celana dalam saja. Lantas tersangka TF 31 tahun ini berperan turut
melakukan kekerasan dengan memukuli wajah dan kepala serta badan korban secara berkali-kali. Dan tersangka NK 42 tahun berperan melakukan pemukulan berkali-kali ke arah wajah korban dan menendangnya. Setelah masa melampiaskan emosinya, ini korban sempat mengalami koma selama 8 hari sebelum akhirnya dikabarkan meninggal dunia. Atas perbuatannya ini para tersangka dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.